Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas dari Pak Mustafa tentang proposal penawaran proyek pengembangan aplikasi website peternak ikan suzu Desa Sirahan, Celuak Pati. Sebelumnya, kelompok kami beranggotaan Bagas Afzal Joko Arianto, Muhammad Faris Fadurozi, Nur Muhammad Syaifuddin, dan Rian Aryawan. Nah, untuk yang pertama adalah analisa kebutuhan. Visi dan misi. Peternak ikan suzu memiliki visi menjadi peternak ikan yang tidak mengecewakan serta menjadi rujukan bagi pelanggan. Adapun misinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan beberapa jenis ikan sebagai pilihan bagi pelanggan. Yang kedua, menyediakan ikan dengan ukuran yang bervariasi agar pelanggan memiliki lebih banyak opsi. Yang terakhir, memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan. Lalu, harapan owner. Untuk harapan owner adalah dapat lebih mudah mengolah, menyimpan, dan mencari data ikan. Dapat lebih mudah mengolah, menyimpan, dan mencari data keuangan. Dapat lebih mudah mendapatkan pelanggan, dan yang terakhir dapat lebih mudah melakukan kegiatan seperti lelang dan penjualan ikan. Untuk harapan user sendiri adalah dapat mengetahui jenis ikan dan harganya tanpa harus bertanya terlebih dahulu, dapat melakukan pemesanan ikan dengan mudah, dapat melakukan transaksi dengan mudah, dan yang terakhir dapat mendapatkan ikan yang diinginkan dengan mudah. Lalu kami menawarkan solusi website yang memiliki fitur home, order, data ikan beserta harga, data keuangan, pencarian, lelang, dan tertera nomor yang dapat dihubungi serta alamatnya. Nah, untuk proses bisnisnya sendiri, untuk yang pertama adalah via offline, yaitu melihat ikan, pelanggan menentukan pilihan ikan, transaksi, dan pengemasan ikan. Lalu untuk transaksi via website, melihat ikan lewat website, pelanggan menentukan pilihan ikan, transaksi, dan pengiriman ikan. Lalu untuk jenis dan bentuk layanan di peternak ikan suzu ini adalah ada jual beli ikan dan lelang ikan. Nah, untuk struktur organisasi dan tupoksi dari peternak ikan suzu adalah owner atau pemilik yang tugas pokoknya adalah yang mendirikan dan mengelola peternakan, menyediakan stok ikan, administrasi, mengelola data ikan, dan mengelola data keuangan. Untuk admin IT adalah mengelola website, mengelola akun sosial media, dan mengelola WhatsApp. Nah, yang terakhir ada pekerja yang tugasnya memberi makan ikan, menguras kolam dan akuarium ikan, dan merawat ikan. Nah, di sini teknologi yang sudah dijalankan adalah pendataan ikan dan pengelolaan keuangan melalui aplikasi desktop. Lalu menggunakan akun sosial media sebagai promosi dan lelang. Dan yang terakhir air pump, teknologi untuk merawat ikan. Nah, untuk ruang lingkup di peternak ini, di proyek ini adalah melaksanakan inventaris data terkait dengan pelaksanaan kerjasama dengan peternak ikan suzu, konsolidasi dengan pihak peternak ikan suzu terkait proyek pembuatan website jual beli ikan suzu yang akan dibuat perjanjian kerjasama atau MOU. Yang terakhir, pembuatan atau development website jual beli ikan suzu, serta melaksanakan pelatihan kepada peternak ikan suzu dalam mengelola website. Nah, untuk analisa kebutuhan sumber daya akan dilanjutkan oleh Mas Muhammad Faris Fahru. Untuk Mas Muhammad Faris, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada analisa kebutuhan sumber daya. Yang pertama ada kebutuhan tenaga ahli, ada project manager, sistem analis, UI UX designer, kemudian ada technical writer, kemudian ada quality assurance atau quality control, ada sistem engineer, dan yang terakhir ada web developer.
Kemudian ada kebutuhan peralatan, yang pertama ada laptop, kemudian ada WiFi, ada domain dan hosting, ada platform IDE, ada payment gateway, dan yang terakhir produk yang akan dijual. Kemudian ada work breakdown structure yang hierarki tertinggi yaitu project webnya sendiri. Kemudian yang pertama kita menganalisa kebutuhan, kemudian merancang prototipe, yang selanjutnya ada desain sistem, kemudian ada running system. Kemudian ada evaluasi prototipe dengan stakeholder, kemudian ada development, testing, pelatihan user, dan yang terakhir ada maintenance. Kemudian ada struktur organisasi dan tupoksi. Untuk yang tertinggi dipimpin oleh project manager, kemudian di bawahnya ada quality assurance, kemudian di bawahnya lagi ada technical writer, system engineer, system analyst, UI UX designer, dan web developer. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa tugas dari project manager. Yang pertama, menentukan kebijaksanaan pelaksanaan jasa manajemen proyek konstruksi, kemudian memimpin, mengkoordinir, dan melaporkan kepada konsultan pengawas terkait dengan kegiatan pelaksanaan proyek. Kemudian membuat dan mengontrol time schedule proyek yang akan dilaksanakan. Menandatangani berita acara serah terima pekerjaan. Membuat dan mengatur perencanaan kegiatan operasional pelaksanaan proyek. Melaksanakan, mengkoordinir, dan mengontrol kegiatan operasional pelaksanaan proyek. Menyetujui dan menandatangani semua dokumen yang bersifat usulan, permintaan, pembelian, pemakaian, dan pembayaran untuk kebutuhan proyek konstruksi. Kemudian menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dengan pihak luar yang berkaitan dengan kebutuhan proyek, yang di sini stakeholder. Kemudian menandatangani laporan bulanan terkait dengan pelaksanaan proyek konstruksi, dan yang terakhir mengajukan dan menandatangani pekerjaan tambah atau kurang, kontrak change order atau CCO, kepada owner jika diperlukan. Kemudian ada quality control. Untuk tugasnya yaitu memantau, menganalisis, meneliti, dan menguji perkembangan seluruh produk yang diproduksi, melakukan monitoring proses pembuatan produk, kemudian melakukan verifikasi kualitas produk, memastikan barang yang diproduksi memiliki kualitas yang memenuhi standar perusahaan, merekomendasikan untuk melakukan pengolahan ulang pada produk dengan kualitas rendah, mendokumentasikan inspeksi dan juga tes pada produk perusahaan, dan yang terakhir membuat analisis atau catatan sejarah dan dokumentasi produk yang dapat digunakan untuk referensi mendata. Kemudian ada sistem analis. Untuk tugasnya, yang pertama, memelihara dan mengatasi data warehouse dan sistem penyimpanan data, melakukan riset tren teknologi, mengidentifikasi kebutuhan organisasi dari sistem teknologi informasi, merancang dan mengimplementasikan solusi teknologi khusus, meningkatkan fungsionalitas kinerja sistem serta jaringan komputer yang ada, menguji sistem baru, membahas kebutuhan klien dan pengguna, mengidentifikasi kerentanan atau area dengan kinerja buruk untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan akurasi, mempersiapkan dan menganalisa laporan cost and benefit untuk peningkatan kualitas, mengkomunikasikan keputusan strategis dengan karyawan di Departemen Teknologi Informasi lainnya. Yang terakhir, melatih pengguna akhir dan menulis instruksi manual untuk pengguna, karyawan, atau pelanggan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bagas Afia, silahkan. Baik, terima kasih Mas Muhammad Farid Haji. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai pembahasan peran-peran dari analisa kebutuhan pada proyek kami ini. Yang selanjutnya ada UI UX designer yang berperan mengumpulkan data klien mulai dari budget berapa, bisnis yang dijual apa, tujuannya apa, penggunaannya siapa, juga kompetitornya siapa. Melakukan riset, survei, analisis, user testing, dan berbagai metode pengumpulan data lainnya untuk memperoleh informasi seputar pengguna. Menganalisis profil pengguna website,
memvisualisasi user flow menjadi desain produk yang teruji dan indah, menyusun tata letak halaman yang ada di website, mendesain interaksi sistem setiap elemen yang ada di dalam halaman sehingga memudahkan pengguna, user friendly, menampilkan interface dengan keseragaman yang baik dari segi warna, jenis huruf, gambar, animasi, dan lainnya, membuat website dan atau situs dengan memanfaatkan wireframe prototype, melakukan iterasi kepada desain website yang telah dibuat dengan mengakomodasi masukan dari klien. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan tentang peran technical writer. Technical writer mempunyai peran untuk menentukan kebutuhan pengguna yang akan menerima dokumentasi teknis, contoh produk, dan berbicara lebih lanjut dengan pencipta pengembangnya. Bekerja bersama staf teknis untuk membuat produk lebih mudah digunakan dengan instruksi yang singkat namun mudah dimengerti. Mengorganisasi dan menuliskan dokumen pendukung untuk produk, menggunakan foto, gambar, dan animasi yang menaikkan pemahaman pengguna, menentukan medium yang tepat untuk menyampaikan pesan kepada audiens seperti tulisan manual atau video, melakukan standarisasi konten di seluruh platform dan media, kan feedback dari konsumen, desainer, dan pabrik, merevisi dokumen ketika ada pembaruan terkait produk. Kemudian untuk peran selanjutnya ada sistem engineer. Sistem engineer ini memiliki peran untuk memimpin desain dan integrasi sistem, memantau dan mengatasi masalah dalam sistem, mengupgrade sistem, menyediakan technical support. Untuk selanjutnya ada web developer yang memiliki peran untuk seorang front-end developer mengurusi desain website secara keseluruhan, desain, marketing, dan company. Interaksi menampilkan banner e-book gratis dan gambar untuk meningkatkan pengalaman user saat membuka website. Ada juga back-end development berurusan dengan penulisan kode yang tidak terlihat oleh pengguna. Namun back-end developer berurusan dengan berbagai peningkatan dan perbaikan fungsi sistem, API, library, dan lain sebagainya. Pengumpulan informasi untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai tujuan situs di masa mendatang. Perancangan pengembangan website, yaitu membentuk sistem map, sitemap, dan wireframe. Merancang desain, yaitu layout halaman website, review, dan siklus persetujuan. Baik, ini merupakan time schedule dari kami. Untuk pada bulan ke-1, minggu 1, kita akan melakukan analisa kebutuhan perencanaan. Pada bulan ke-1, minggu kedua, dan ketiga kami akan merancang prototipe atau gambaran awal. Untuk bulan ke-1, minggu ketiga, dan keempat akan dilakukan evaluasi prototipe dengan stakeholder. Kemudian pada bulan kedua dan bulan 1 antara minggu keempat dan minggu ke-1 akan dilakukan development dari 1 minggu keempat sampai bulan 5 minggu keempat. Kemudian ketika masuk bulan ke-6 pada minggu pertama akan dilakukan testing, mengecek kesiapan website untuk dipublish. Yang ke-6 yang bulan ke-6 minggu kedua akan diadakan pelatihan user. Bulan ke-6, minggu ketiga, dan keempat akan dilakukan maintenance. Baik, untuk perencanaan anggaran proyek akan disampaikan oleh Mas Nur Muhammad Saifuddin. Kepada kami persilakan. Terima kasih Mas Bagas. Saya akan melanjutkan untuk perencanaan anggaran proyek. Maaf Mas Rian, tadi kayaknya ada slide atasnya. Lah ini, itu belum
Nah, saya akan melanjutkan untuk perencanaan anggaran proyek, yaitu menggunakan hosting cloud, FPS, paket micro, CPU 4.8 GHz, disk space 40 GB, RAM 2048 MB, dan bandwidth 2000 GB, dan kontrol panel cPanel dengan rincian sebagai berikut. Biaya desain website sekitar 2 juta, kemudian biaya pengkodean website 3 juta. Rate FPS untuk 1 tahun pertama 2.724.000, kemudian cPanel WHM 2.700.000, dan PPN 10%, 700.000. Jadi jika di total sekitar 11.124.000 rupiah. Kemudian ada alternatif lain, yaitu menggunakan hosting cloud FPS paket nano. CPU 2.4 GHz, disk space 20 GB, RAM 1024 MB, dan bandwidth 1000 GB, dan kontrol panel Webuzo dengan rincian sebagai berikut. Untuk biaya desain website sekitar 2 juta, biaya pengkodean website 3 juta, rate FPS untuk 1 tahun pertama 2.168.000, Webuzo dari Soft Aculos sekitar 1 juta, dan PPN 10%, 500.000. Jadi kalau di total sekitar 8.668.000 rupiah. Itu tadi untuk presentasinya. Saya kembalikan ke Mas Rian. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan tindakan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.